Jangan di sini, Nak Dharma. Ada istrimu yang sedang tidur. Kita pindah di kamar sebelah saja, supaya tidak terdengar anak dan istrimu. Halo semuanya, dimanapun Anda berada, saya ucapkan banyak terima kasih telah setia di channel kami. Semoga kalian semua selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Aku sadar jika awal mula kisah itu terjadi karena murni dari kesalahanku. Tapi aku juga tak mengira jika kebaikan itu akhirnya akan berakhir bahagia. Sebelumnya, kenalkan namaku Dharma. Aku seorang pria berusia 26 tahun yang sudah menikah dengan Santi, yang usianya setahun lebih muda dariku. Dan dari pernikahan itu, kami dikaruniai seorang putra bernama Andi, yang baru berusia 2 tahun. Istriku sendiri seorang anak yatim. Ia hanya memiliki seorang ibu berusia 49 tahun yang sudah menjadi janda bahkan sejak Santi masih kecil. Dan kisah yang ingin kubagi ini adalah tentang aku dan mama mertuaku, serta kenyataan indah yang pernah kami lalui beberapa tahun yang lalu. Semua itu bermula karena mama mertua, yang rumahnya memang tak jauh dari rumah kami, sering datang untuk konsultasi mengenai perkembangan usaha kecilnya kepada Santi, istriku. Selama ini aku tahu, mama mertua memang hanya mengandalkan uang pensiunan suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengingat kebutuhan hidup yang meningkat di zaman sekarang, maka beliau berencana membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya itu. Hari itu, tepatnya suatu sore, di hari Sabtu, saat aku sedang libur kerja dan asyik bermain dengan Andi anakku di teras, tiba-tiba terdengar suara wanita memanggil istriku. Tak lama kemudian, pintu pagar pun terbuka dan mama mertuaku pun masuk. Untuk sejenak, aku terpana melihat penampilan beliau, tak seperti biasanya yang menggunakan gamis biasa. Saat itu beliau mengenakan kaos wetat dan dipadu dengan sweater tipis. Entah kenapa penampilan itu langsung memicu gejolak baik dalam pikiranku. Tapi yang paling membuat pikiranku mumit, yaitu garis pintu gerbang kehidupan yang nampak samar di balik pintu tersebut. "Apa sih, Nak Dharma? Kok sampai segitunya?" tegur mama mertua saat menyadari aku memperhatikannya. Sontak saja aku berusaha bersikap seperti biasa. "Ya habisnya mama sih masuk rumahku kayak gitu," kataku mencari alasan, padahal netraku tak bisa ngepas memperhatikan lika-liku itu. Mama mertua tersenyum. "Walah, mama abis olahraga keliling kompleks kok, terus mampir ke sini. Sekalian mau cerita soal usaha." "Ya sudah, itu Santi lagi di dapur rumah," kataku sambil menoleh ke arah istriku yang ada di dalam rumah. Bukannya langsung masuk, mama mertua justru menoleh ke arah Andi anakku. "Oh iya, coba sini Andi, ikut Om Ayu ke dalam," kata mama mertua mendekat, hendak mengambil Andi dari gendonganku. Dan saat itulah, hal tak terhindarkan pun terjadi. Secara tersengaja, anugerah yang kuasa itu pun mengenai canganku. Memang kejadian itu begitu singkat, tapi hal itu cukup membuatku bergesuir. Bahkan langsung mengirimkan sinyal baik dalam pikiranku. Saat itulah aku tahu, jika aku tetap di rumah, kemungkinan aku tak akan bisa menahan imronku. Alhasil beberapa saat setelah mama mertua masuk, aku pun berpamitan pergi ke rumah Rusdi, temanku. Rusdi merupakan temanku yang hingga saat itu masih bujang. Ia masih teman lama sejak kuliah dulu. Dan kami pun sering bertukar cerita, terutama tentang hal-hal personal. "Dek, aku ke rumah Rusdi ya, ada perlunya?" kata aku di ambang pintu. Santi sedikit heran. "Loh mas, mama datang kok kamu malah pergi?" "Bentar aja kok dek," jawabku menyembunyikan alasan yang sebenarnya. "Ya udah, tapi jangan malam-malam loh ya," kata Santi sambil tersenyum. Aku mengangguk dan bergegas pergi. Aku tahu, jika aku harus mencari pengalihan untuk meredakan gejolak baik yang ditimbulkan oleh mama mertuaku. Dan mungkin dengan bercerita pada Rusdi, gejolak baik itu akan mereda dengan sendirinya. Tak sampai 1 jam perjalanan, sampailah aku di rumah Rusdi. Di sana aku menceritakan semua detail yang kualami. Mulai dari penampilan mertua, hingga hal tak sengaja di teras tadi. Tapi rupanya Rusdi menanggapinya dengan heran. "Masa sih Dar? Aneh-aneh aja kamu. Dia kan mertuamu." Sementara aku justru tertawa kecil. Ya gimana lagi, namanya juga laki-laki. Alih-alih memberi solusi baik, Rusdi justru tersenyum jahil. Seolah melempar ide yang langsung menyulut bara di bebanku. "Ya digaswal aja sekalian," kata Rusdi sambil tertawa. Jantungku berdebar mendengar ucapan itu. Bahkan, seketika itu gejolak baik, seolah melonjak. "Iya juga sih Ruth," jawabku sambil tertawa. Ami pun tertawa bersama saling bercanda. Dan pikiran aneh itu bukannya mereda, malah makin menjadi setelah Rusdi berkata, "Kalau kamu berhasil, ajak-ajak aku ya," katanya yang lagi-lagi tertawa. Aku tak menjawab, tapi obrolan itu terus berlanjut, sampai-sampai aku tak menyadari jika waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Karena terlalu asik ngobrol, aku sampai-sampai lupa waktu. Alhasil, aku tiba di rumah menjelang pukul 9 malam. Aku tahu malam itu sedikit beda,
karena mama mertua sempat berkata akan bermalam di rumah. Dan benar saja, begitu masuk rumah, jantungku berdebar. Bukan karena kelelahan, melainkan karena bayangan mama mertua dan ucapan Rusdi tadi padaku. Aku langsung masuk ke kamar dan seketika itu netraku terbelalak. Nampak istri dan anakku sudah terlelap saat itu. Tapi di sebelah kiri anakku ada mama mertua yang sepertinya sudah terlelap juga. Berbeda dengan tadi, nampak beliau sudah berganti dastar berwarna cerah milik Santi. Mungkin karena gerah atau mungkin karena letak tidur yang tak terduga, membuat dastar itu sedikit tak tentu arah tujuannya. Nampak beliau begitu damai, tapi haluannya justru mengundang gejolak timbul. Untuk sejenak, aku pura-pura membuka lemari, mencari pakaian sambil memperhatikannya. Selanjutnya, aku mematung di depan kaca lemari, dan saat itulah hal di luar dugaan terjadi. Mama mertua mengubah haluan istirahatnya, yang semula menyamping justru berbaik, sehingga hamparan itu pun makin nyata di depan mata. Panorama itu memantul sempurna di kaca lemari. Bahkan hiasan-hiasan di sekitar gerbang kehidupan pun seolah-olah menyapaku. Tentu saja pikiranku makin mumet, bahkan sempat terlintas di benakku. Apakah beliau memang sengaja? Atau bisa jadi beliau tahu jika aku memantaunya saat itu. Sayangnya, di saat aku terpaku pada panorama itu, mendadak Santi istriku terbangun. "Mas, kok serius banget di depan kaca?" tanya Santi dengan suara serak. Sontak aku kaget dan buru-buru mencari alibi. Ini aku kayak makin tua ya deh." Mendengar perkataanku, ia lantas beranjak sejenak. "Kamu masih ganteng kok, Mas." "Oh iya, Mas. Mama tadinya mau tidur di kamar sebelah, tapi katanya takut, jadi tidur di sini sama kita." "Gak apa-apa kan?" Santi menjelaskan situasi itu padaku seolah bisa membaca pikiranku. Iya, gak apa-apa kok," kataku sambil tersenyum. "Gimana kalau Mas aja yang istirahat di kamar sebelah?" tanya Santi kemudian. Aku tersenyum dan alasan konyol mama mertua tadi justru memberiku alasan yang logis. "Aku juga jadi takut kok, ya udah gelar karpet aja di sini," kataku pura-pura. Padahal dalam hati aku tahu, dengan menggelar karpet akan memberiku sudut pandang terbaik untuk mengamati mama mertuaku. Alhasil, tanpa prasangka apapun, akhirnya Santi mengizinkanku. Dan setelahnya aku tak langsung tidur, melainkan mengambil air minum untuk sejenak meredakan pikiranku. Tapi sebelum beranjak pergi, aku sempat menghampiri istriku. Seperti kebiasaan kami menjelang tidur, aku memberi sambutan di wiri-wiri itu. Sambutan yang seharusnya menjadi penguat ikatan kami, malah terasa seperti sebuah sandiwara yang sengaja kutunjukkan untuk wanita lain yang terlelap di sampingnya itu. Bahkan sambutan itu justru berlanjut, lantaran Santi merespon. Bersamaan dengan itu, sesekali sudut netraku menoleh ke arah samping. Dan di luar dugaanku, rupanya mama mertuaku tak sepenuhnya terlelap. Nampak sesekali ia memperhatikan kami seolah ingin tahu. Sampai akhirnya beberapa detik berlalu, "Mas, udai, ada mama, aku malu." Aku hanya tersenyum menyembunyikan kenyataan lain yang baru saja aku dapati. Dalam hati aku tahu mama bukan hanya memperhatikan kami, tapi beliau juga seolah memberikan sinyal baik lain untukku. Singkatnya, selesai mengambil air minum dan kembali ke kamar, aku punya bahan sejenak. Sampai sekitar 1 jam kemudian, aku kembali terjaga lantaran tak biasa istirahat di karpet itu. Sejenak kuperhatikan istri dan anakku sudah terlelap dengan pulas. Tapi berbeda dengan mama mertuaku. Mungkin beliau juga terlelap. Tapi yang membuatku terpaku justru lagi-lagi pada pelabuhan itu. Pelabuhan yang sama seperti tadi, yaitu dengan pemandangan indah yang seolah menyapaku. Entah karena iseng atau didorong oleh ucapan Rusdi tadi, aku lantas mengambil ponsel lalu nekat mengabadikan penampakan-penampakan langka itu. Dan selanjutnya kukirim hasil karya itu pada Rusdi temanku. Tapi balasan Rusdi bukannya memuji, ia justru menantangku. "Udah, begitu aja." Semula aku memang menolayak usulan itu, tapi lantaran gejolak baik tak lagi bisa kuredam, maka tak ada salahnya jika aku memulai hal baik itu. Aku beranjak berlagak seperti orang tak sengaja terbangun, dan dengan ragu duduk di tepi divan, mendekat ke arah savana indah itu. Seketika aroma semerbah melati pun langsung menerpaku. Bahkan membuat Cemawi itu tanpa sadar mendarat tepat pada savana indah itu. Sadar jika tak ada respon apa-apa, maka sejenakku mondar-mandirkan Cemawi itu. Bersamaan dengan itu aku sedikit heran. Lantaran ada secercah buan jibandang yang melanda. Dan ketika aku perhatikan lagi raut mama mertua, ekspresinya seolah meredam anugerah kebaikan yang tercipta. Ada terlihat keinginan yang tak terbantahkan, hilatan yang syarat seperti sebuah izin untuk melangkah ke tahap lebih jauh. Saat itu bisa kusimpulkan, rupanya beliau hanya pura-pura terlelap saat itu. Kenyataan itulah yang akhirnya membuatku dengan ragu mengambil perahuku, lalu memulai untuk berlayar. Dan kagetnya aku, sesaat sebelum perahu itu mendayung pada surga dunia.
Mama mertua mendadak terjaga sambil berkata, "Tunggu Nak Dharma." Seketika itu aku membeku dan bingung harus berkata apa. Bahkan suasana menjadi hening. Sampai tak lama kemudian beliau berkata, "Di sana aja ya Nak Dharma, karena di sini ada Santi. Mama takut dia terbangun." Katanya dengan suara pelan, bahkan nyaris tak terdengar. Aku pun mengangguk setuju, sebelum akhirnya beliau menawitku menuju ruangan sebelah yang memang jarang digunakan. Setelah menutup pintu, beliau justru mendodangku hingga jatuh ke defense. "Mama mau jujur sama kamu, Nak," katanya, membuatku heran. "Jujur kenapa, Mah?" "Mama sebenarnya sengaja pura-pura tidur, nungguin kamu." Pengakuan itu justru membuatku tersenyum dalam hati. Jadi, Mama sebenarnya menantiku. Aku pura-pura kaget meskipun sebenarnya aku juga sudah menyadarinya sejak awal. Sementara Mama hanya tersipu, sebelum akhirnya sambutan demi sambutan pun tercipta saat itu. Aku benar-benar tak mengira jika rupanya beliau pun memiliki tujuan yang sama. Bahkan seruan demi seruan pun bergema, terutama ketika perahu itu hendak melaju melewati Samudra Hindia. "Gimana Nak Dharma? Beda kan kalau di sini?" "Iya sih, Ma. Tapi kalau nanti Santi," kataku pura-pura khawatir. "Udah, jangan dipikirin. Lagi pula Santi kan lagi tidur di sebelah," respon dari mama mertuaku. Maka tanpa ragu, perahu itu makin melesat pada tujuan negara. Di tengah dinginnya suasana, di mana sebagian orang yang masih terlelap tidur, aku justru terombang-ambing dalam lautan samudra itu. Bahkan saruan yang semula bergema biasa, berubah menjadi paduan suara. "Mama mertuaku kini yang menggantikan kamu di perahu itu." Aku tak menolaknya. Ternyata mama mertuaku lebih lincah membawa nahkoda dibanding Santi istriku. Hampir 1 jam, kita berlayar jauh ke Samudra India. Mama mertuaku tersenyum penuh kemenangan, karena saat itu mama mertuaku berkali-kali berlabuh di dermaga sambil memanggil namaku Liri. Dan sejak malam itu mama mertuaku sering beranggan dengan alasan menjenguk cucinya, yaitu Andi anakku, yang sebenarnya adalah ingin mengajakku berlayar. Dengan senang hati aku pun menuruti setiap ajakan mama mertuaku itu, dan itu pun tanpa sepengetahuan dari istriku. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, dan nantikan cerita selanjutnya. Sampai jumpa.